Syukur adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah syakur. Dalam firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 23 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ghafurun syakur. Allah itu zat yang ghafur dan juga zat yang syakur. Kata At-Tabari, Imam Abu Jarir At-Tabari, salah seorang ahli tafsir yang masyhur dalam tafsir beliau, menyebutkan bahwasanya ghafur artinya adalah Allah maha pengampun terhadap dosa hambanya, walaupun dosa itu melimpah dan terulang-ulang dikerjakan. Dan syakur adalah maha pembalas kebaikan sehingga Allah melipat gandakan ganjarannya. Di dalam firman Allah yang lain dalam surah At-Taghabun ayat 17, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu syakurun halim. Allah itu syakur dan halim. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, syakur dalam ayat ini adalah maksudnya memberi balasan kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mau kita bersifat dengan sifat terima kasih atau syukur ini. Ulama membagi dua masalah syukur. Ada yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang melimpah kepada kita. Dan termasuk bagian daripada syukur yang kedua adalah bersyukur dan berterima kasih kepada kebaikan sesama manusia yang telah berbuat baik pada kita. Syukur ini juga termasuk sifat para nabi-nabi. Mereka punya ciri khas sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pilih mereka menjadi para nabi, yaitu salah satunya suka bersyukur dan berterima kasih. Allah sebutkan tentang Nabi Nuh misalnya, dalam surah Isra ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Anak cucu dari orang-orang yang telah kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang banyak bersyukur. Jadi bukan cuma bersyukur, tapi banyak bersyukur. Lisannya selalu mengatakan Alhamdulillah dalam setiap keadaan. Ulama juga menjelaskan teman-teman sekalian, kalau ada orang, dia pada saat diberikan nikmat, selalu saja ingkar nikmat atau kufur nikmat, terbukti pada saat kita interaksi dengan dia dalam keseharian, yang kita temukan selalu keluhan dalam hidupnya. Selalu dikeluhkan istrinya, anaknya, pekerjaannya. Tidak ada sesuatu yang lebih yang dianggap sebuah nikmat. Kita temukan dari awal ketemu sampai akhir kita berpisah dengannya. Maka semua lisannya berisikan keluh kesah. Ini menandakan orang yang kufur nikmat. Tingkat yang kedua, ini adalah tingkat standar, yaitu orang-orang beriman. Yang kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang masyhur, Ajaban li amri mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang beriman. In asabahu sarra syakar. Kalau dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Wa in asaba dharra sabar. Kalau dia diberikan cobaan, maka dia bersabar. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman. Ada yang lebih tinggi daripada itu, tingkat orang-orang ihsan atau muhsin. Yaitu mereka kalau diberikan nikmat bersyukur, diberikan cobaan pun dia bersyukur. Jadi walaupun dia kena penyakit, walaupun dia kena musibah, maka dia selalu lisannya mengatakan Alhamdulillah. Karena dia sangat yakin Tuhannya tidak akan mungkin mengujinya kecuali dengan hikmah dan kemahaadilannya. Juga Allah menguji Ibrahim alaihissalam dalam surah An-Nahl ayat 120 sampai 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi sangat patuh kepada Allah dan hanif, lurus, berada di atas hukum atau syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Dan ia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah memilih atau Allah yang telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Begitu juga baginda Nabi SAW, Nabi dan pimpinan kita, satu malam beliau izin atau menyampaikan kepada Aisyah, karena itu malamnya Aisyah, wahai Aisyah, malam ini aku akan bermunajat kepada Tuhanku. Maka Aisyah pun mengatakan, baiklah ya Rasulullah, saya pun suka dengan bermunajat. Maka Nabi SAW berdiri dari awal setelah sholat ba'da Isya masuk rumah sampai subuh tidak tidur. Dan beliau sholat sampai telapak kaki beliau pecah. Dikatakan dalam sebuah riwayat, karena Rasulullah SAW idza shalla qama hatta tafattara rijlah. Beliau SAW kalau bangun mengerjakan sholat malam, saking lamanya berdiri dan baca ayat, sampai telapak kaki atau tumit beliau pecah-pecah. Qalat Aisyah. Maka pada saat itu di malam Aisyah bertanya, ya Rasulullah, atasna'u hadha?
apakah anda melakukan perbuatan sampai seperti ini? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sementara dosa-dosamu yang lalu sudah dimaafkan dan yang akan datang juga sudah dimaafkan. Faqala ya Aisyah. Maka Nabi SAW menjawab, afala akunu abdan syakura. Tidakkah layak aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?